Oke, kita kembali lagi masuk ke tema dialog kita. Ini Indonesia darurat porno aksi, pornografi begitu. Ibu Yuanita, kalau kita sedikit melihat dari dua kasus yang belakangan ini baru terjadi, ini apa sih sebenarnya motif dari pelaku, kemudian motif juga dari konsumennya sendiri, Bu? Ya, jadi kalau misalnya kita berbicara mengenai pelaku ya di dalam pornografi, itu pasti yang pertama ekonomi ya, karena kan pornografi itu sudah menjadi sebuah industri. Yang namanya industri, di situ ada pendapatan atau income yang luar biasa gitu. Bahkan sampai dengan 500 juta rupiah. Betul, dan ini kan menggiurkan. Yeah. Jadi motif ekonomi masih mendominasi ya untuk sebuah industri pornografi dimanapun itu, terutama di Indonesia. Nah, kemudian yang kedua ya, dari para aktor ini sebenarnya melihat menjadi aktor atau model ya dari video porno ini jalan pintas untuk populer gitu loh. Jadi kalau dia udah viral atau populer, ini nanti kan dia bisa diambil untuk menjadi selebritis atau menjadi artis gitu ya. Jadi trendingnya melalui situ atau viralnya melalui situ. Jadi kan memang situs-situs ini kayak batu loncatan aja. Jadi dia nggak selamanya akan ada di industri itu, tapi dianggap sebagai batu loncatan gitu. Nah, kalau melihat ya, yang kasus pertama dulu Bu, yang tempat pembuatan video porno ini 3 lokasi, 1 tahun meraup 500 juta. Bahkan ini warga setempat tahu kok itu sebenarnya PH, tapi ternyata tidak menyangka itu adalah lokasi pembuatan video porno. Nah, sebenarnya kalau melihat saat ini, apakah memang kurang adanya pengawasan baik dari masyarakat atau pemerintah setempat atau gimana sih Bu? Ya, karena kalau kita bicara konteks Indonesia ya, industri pornografi kan memang belum ada payung hukum legal gitu ya, gitu. Berbeda dengan beberapa negara gitu ya. Memang ada payung hukumnya, red district itu kan legal. Nah, jadi kan mereka harus mengcover atau menutupi ya. Ya memang bisa dibilang PH ya, production house, tapi kan masyarakat juga tidak paham gitu loh bahwa PH-nya ini adalah untuk memproduksi gitu ya. Nah, film-film, video atau misalnya foto-foto yang berbau seksualitas dan pornografi gitu. Dan ini memang ya karena memang kondisi juga Jakarta ini individualis ya, jadi mungkin ketika mengurus perizinan bahwa ini PH ya tidak terlalu ditelusuri lagi seperti itu. Apakah PH ini bekerja dalam bidang video dokumenter atau misalnya casting atau pornografi gitu. Tapi kalau melihat kan tadi Ibu Yuanita mengatakan bahwa kalau dari sisi pelaku ini kan biasanya adalah motifnya ekonomi ya, baik pelaku tuh PH-nya dan juga para talentnya di dalamnya. Kita tahu pihak kepolisian akan memanggil belasan talent pemain video porno ini pada hari ini begitu ya. Nah, ini kalau melihat talentnya sendiri kan namanya sudah mencuat juga ke permukaan ya Bu ya. Apakah sebenarnya masyarakat kita seakan menormalisasi Bu akan hal ini karena mereka juga sudah sering tampil di media sosial. Ada juga salah satu talent yang ternyata sudah kerap juga mendapatkan isu tentang hal ini begitu Bu, sudah bahkan juga pernah ditetapkan sebagai tersangka juga atas kasus yang serupa. Nah, ini yang kita sebut darurat pornografi, karena misalnya kita flashback 10-20 tahun yang lalu yang namanya pornografi itu penyimpangan gitu kan. Nah, jadi akan ada sanksi sosial. Sekarang dengan ada proses normalisasi itu dipandang sebagai sesuatu hal yang wajar. Nah, ini yang memang bahaya gitu. Apakah sebagai loncatan karir dan di mana tidak selamanya mereka di situ karena mereka juga punya side job lain gitu ya yang memang mendukung gitu ya untuk ya saya mau nggak mau bilang ke selebritas atau ke artisannya itu gitu. Nah, ini kan luar biasa karena beberapa yang kita tahu ya selebrita yang berasal dari pemeran atau cover majalah-majalah dewasa pun saat ini kan jadi populer dan dianggap biasa aja dia syuting di mana-mana ya, maksudnya baik di acara, berita, kemudian di sinetron, menjadi bintang tamu sebagainya. Jadi ini yang saya sebut normalisasi, yang dulu kita anggap ada sanksi sosialnya ada tabunya, ada sanksi tabunya, sosialnya, ada malunya, dicap jelek begitu. Betul. Ya. Betul. Jadi sekarang ya mereka menganggap ini biasa, ini bagian dari proses untuk menjadi populer, viral supaya
Satu saat kalau saya sudah dikenal ya oleh publik, ya kan saya akan menutup rekam jejak yang di industri pornonya itu. Itu yang menurut saya batu loncatan itu menjadi normalisasi. Apa sih yang akhirnya membuat kok saat ini tadi Ibu Yuanita mengatakan sudah darurat pornografi di Indonesia? Apakah memang akses yang terbuka luas, ataukah memang keinginan atau karakter dari masyarakat Indonesia yang ingin cepat tenar, cepat banyak uang gitu, jadi segala cara pun ditempuh gitu, atau apa Ibu sebenarnya? Jadi darurat ini juga melihat bahwa pornografi sebagai sebuah industri yang tadinya ranahnya publik menjadi private, karena mudah diakses, kita nggak usah keluar dari rumah nih Mbak, ya kan? Kita tinggal mengunduh, berlangganan gitu ya? Atau misalnya menginstal aplikasi tertentu gitu ya. Nah ini kan disebut privatisasi ya, industri pornografi, memudahkan gitu, penyebaran juga accessible. Bahayanya adalah kita udah nggak bisa kontrol nih kalau ranahnya private ya. Kalau siapa yang nonton, apakah anak di bawah 17 tahun atau misalnya bahkan anak usia SD gitu ya. Betul. Kalau ranah publik kan kita masih bisa film ini untuk 17 tahun ke atas atau 21 tahun ke atas. Itu tapi masih ini langsung bisa dari handphone kita tidak tahu siapa saja mengakses gitu ya. Nah itu, jadi asal dia langganan membayar gitu ya ke provider, sudah bisa mengakses gitu loh, sudah bisa berlangganan. Nah ini yang menurut saya daruratnya di sini. Oke, Ibu Yuanita, sebelum kita membahas lebih detail lagi, saya akan ajak Ibu Yuanita dan juga pemirsa untuk melihat bagaimana lokasi tempat pembuatan video atau film porno di wilayah Pasar Minggu, Jakarta dengan rekan kami Haidar Faisal. Faisal, silakan. Ya baik, selamat pagi Kamarati dan juga pemirsa. Memang seperti diketahui bahwa beberapa hari lalu ini jajaran kepolisian di Treskrimsus Polda Metro Jaya melakukan penggerbekan terhadap sejumlah tempat yang diduga digunakan untuk membuat video-video asusila. Ada 3 tempat yang dilakukan penggerbekan oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. 2 diantaranya ada di wilayah Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, dan 1 lainnya ini ada di Jalan Jati Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, di tempat saya mengabarkan saat ini. Namun Kamarati dan juga pemirsa, kami tidak bisa mengeksplor secara bebas dan juga tidak bisa menunjukkan detail rumah kepada Anda semua, karena memang rasa keberatan yang diajukan oleh pemilik rumah yang tidak ingin rumahnya diekspos kepada publik. Dan untuk menjalankan prinsip kejurnalistikan yang baik, kami pun menghormati rasa keberatan yang diungkapkan oleh pemilik rumah. Namun saya bisa gambarkan kepada pemirsa di rumah bahwa hingga sampai saat ini pun memang ini merupakan salah satu rumah yang dijadikan tempat dibuatnya video asusila. Berbeda dengan 2 rumah lainnya, TKP ini pemirsa bentukannya adalah rumah ataupun kediaman, dan memang lokasinya ini tidak berada di jalan raya utama ataupun di pinggir jalan raya utama, melainkan di kawasan perumahan begitu. Karena memang ternyata rumah ini juga yang ternyata dijadikan tempat singgah oleh tersangka I. Dan pemirsa, memang untuk lebih lanjutnya disampaikan juga oleh pemilik rumah yang kemudian selanjutnya akan kami sebut sebagai Pak Haji, yang memang disampaikan bahwa para tersangka ini sudah mengontrak di rumah ini sejak 31 Januari. Dan tentunya pemirsa, kasus ini masih terus berkembang. Tentu kita akan nantikan bagaimana kelanjutan kasus ini. Untuk sementara demikian, Kamarati, kembali ke studio. Orgi ya. 2 lah ya, 2 ya. Ya, oke. Terima kasih Haidar Faisal atas informasinya, dan saya mau ke Ibu Yuanita. Kalau melihat tadi sudah ada sedikit mengenai gambaran lokasi pembuatan video porno ya. Bu, kalau kita bergeser sedikit ke kasus yang pesta seks yang di kawasan Semanggi. Ini mengundang para peserta juga lewat media sosial dan lain sebagainya. Ini darurat yang dari sisi ini seperti apa Ibu yang melihatnya? Nah ini, jadi bagaimana yang tadinya pesta seks atau orgi yang menurut saya ya, kalau mundur ke 10-20 tahun yang lalu sebenarnya memang sudah ada gitu. Tetapi kan dia undercover ya, jadi misalnya tersembunyi, segmented, hanya circle tertentu yang tahu atau orang-orang tertentu. Nah
kalau ini sampai dia posting di Instagram dan siapapun bisa Ikut. follow Instagram Iya, iya. ya, kemudian bisa daftar. Menyetor 1 juta sudah bisa jadi peserta. Betul. Nah, ini yang menurut saya privatisasinya di situ, dan ketika udah ngomong ranah private, kita udah nggak bisa lagi sortir berdasarkan usia ya, kematangan seksualitas dia. Jadi kan ini nanti saya sih karena saya pendidik ya, berpikir ini anak-anak usia sekolah juga bisa gitu ya mengakses Instagram gitu. Nah, ini kan luar biasa. Seharusnya di usia mereka kematangan seksualnya belum misalnya sampai setinggi itu, tapi karena sudah terpapar itu kan, nah ini kan pasti ada efek atau implikasi, dia nggak bisa fokus belajar, dia kecanduan, addicted gitu. Nah, ini juga mengkhawatirkan, apakah orang tuanya tahu dia main-main medsos Instagram salah satunya nah untuk pesta seks atau orgi gitu kan. Karena apa yang bisa dilakukan saat ini dengan darurat pornografi di Indonesia? Oke, kalau misalnya kita harus mengembalikan sih sanksi sosial itu penting. Jadi menurut saya penangkapan 11 orang pelaku itu membuat masyarakat tersadarkan bahwa oke, ini nggak boleh. Jadi ada payung hukumnya. Jadi hati-hati kalau misalnya mau main di dalam industri ini. Itu dari aspek pelaku ya. Jadi efek jerah itu emang harus ada. Soalnya kalau pembiaran terus ya mereka juga menganggap ini bagian dari pekerjaan gitu loh, atau profesi. Mata pencarian. Betul. Nah, dari aspek konsumennya ya, karena memang sudah masuk ke ranah private gitu kan, undangan-undangan, penyebaran konten, siapapun bisa akses. Ya mungkin pengawasan ya, kalau yang anak usia sekolah atau di bawah umur gitu ya, pengawasan dari orang tua itu penting gitu, memblokir dan sebagainya. Nah, memang kalau yang dewasa ya harus dikembalikan ya dalam self controlnya ini gitu, jangan sampai juga addicted seperti itu. Baik, poinnya sudah kita melihat bahwa memang harus ada upaya yang lebih keras untuk memberikan efek jerah terhadap para pemain di pelaku di industri ini begitu ya Bu, sehingga Indonesia ini tidak menjadi darurat pornografi pastinya. Terima kasih banyak Ibu Yonita, selamat beraktivitas kembali nanti. Terima kasih. Oke, semoga ini juga menjadi perhatian untuk masyarakat. Memang tidak hanya pemerintah atau pihak kepolisian yang berupaya untuk menekan dari pornografi yang marak di Indonesia, tapi dari masyarakat sendiri juga harus turut mengawasi dan juga menekan akan hal ini. Oke, kembali lagi kepada Maria Segaf dan juga Bayu Andrianto di studio.